Kalau lemburnya, saya pulangnya jam 8.30. Jam 8.30, setengah 9. Iya, ya. Setengah 9. Setengah 9, Ya, 8.30. 8.30. 8.30, betul-betul. Peragakan aja supaya teman-teman nanti yang di Indonesia nggak penasaran barangnya seperti ini, karena dalaman, pokoknya intinya dalaman kipas, untuk isi dalam kipas, untuk buat dia itu kayak dinamo itu ya, itu pokoknya terus kipas. Kalau kerjanya sih ya lumayan enak sih, cuma pegal berdiri aja. Let's see. Oke Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Amin. Hari ini masih dalam rangka tahun baru, betul enggak? Betul, Bang? betul. Harapan kita ke depan, pabrik semakin banyak lembur, dan apa yang kita cita-citakan semakin sukses, betul enggak? Amin, mudah-mudahan. Semuanya saya doakan pokoknya sukses selalu. Amin. Dengan Mas siapa tadi kok lupa namanya? Anto. Oh iya, Mas Anto. Mas Anto tadi kisah ceritanya di Taiwan sudah 4 tahun, betul enggak? Betul. Kalau kesah, sharing, Ya. berbagi cerita tadi di awal video udah kita bahas sedikit, betul enggak Mas? Iya, betul. Awal datang di pabrik beras. Iya. Mungkin bisa dikatakan kalau dibilang kerjanya enak lah ya, nggak ada masalah apapun, intinya hanya memang tergantung dengan diri kita sendiri, betul enggak Bang? Dan yang 1 tahun ini dari pabrik beras tadi zaman pindah ke pabrik apa lagi ceritanya? Pabrik CNC. Wah, luar biasa nih Lur. Mungkin buat teman-temanku, saudaraku yang kemarin menanyakan juga di pabrik CNC seperti apa, jangan di skip dan simak terus di Trans B7-nya. Kita gali seperti apa sebetulnya di pabrik CNC itu kerjanya bagaimana, jam rehatnya bagaimana, makannya bagaimana, ataupun mungkin lemburnya bagaimana. Betul enggak Mas? Betul. Nah, Mas, kalau bisa dikatakan di pabrik CNC itu capeknya di mana, pusingnya bagaimana? Karena waktu itu pernah yang bertanya, Mas, di pabrik CNC itu terlalu pusing. Kalau menurut Saman itu bagaimana? Monggo, waktu dan tempatnya untuk Saman. Memang Mas. betul kata dia tuh. Memang kalau di pabrik CNC itu cuma latihnya karena kita berdiri terus. Karena berdiri terus. Soalnya kan kita megang mesin, jadi berdiri terus ukurannya. Ukurannya itu yang bikin agak pusing, soalnya banyak jenis ukuran barang itu sampai berpuluh-puluh, bahkan sampai 50-an jenis barang. Besar, kecil. Jadi kita harus punya tiga ukuran yang pokoknya nggak tahu lah namanya, kalau di Indonesia kan belum ada lah. Terus ya, tapi ya karena lama juga bisa pelan-pelan bisa lah ya. Terus kalau untuk jam rehatnya? Kalau jam rehatnya masih tetap sama, jam 10 tetap istirahat 5 menit. Cuman bedanya di sana saya masuk jam 8, pulangnya jam 5 itu 5. Kalau yang wajib. Kalau yang nggak lemburnya saya pulangnya jam 8.30. Jam 8.30, setengah 9. Iya. Setengah 9, 8.30. 8.30, betul. Itu kalau dihitung berarti ketemunya lemburnya berapa jam? 3 jam. Dihitung lemburnya 3 jam. Lemburnya 3 jam. Jadi gini lagi. Di CNC-nya Saman itu pekerjaannya maksudnya di mesin atau pembubutan ataupun mungkin di dinamo, Mas? Nah, bagian dinamonya saya bagian pembuatannya ya. Itu cara kerjanya bagaimana? Sedikit bagikan buat teman-teman. Kalau di bagian dinamo itu ada namanya rotor. Itu jenis barangnya sih saya kurang paham cara menerjemahkannya gimana ya, soalnya karena barangnya nggak ada gitu. Jadi kita memperagakan aja supaya teman-teman nanti yang di Indonesia nggak penasaran barangnya seperti ini, karena dalaman, pokoknya intinya dalaman kipas, untuk isi dalam kipas, untuk buat dia itu kayak dinamo itu ya, itu pokoknya terus kipas. Kalau kerjanya sih
ya lumayan enak sih, cuma pegal berdiri aja sih. Oh, tapi kalau dibilang capeknya cuma karena berdiri. Iya, berdiri. Bukan karena capek kerja keras gitu, bukan? Enggak. Yang kalau di bagian gitu itu cuma tangan aja kerja, cuma kita berdiri ya tangan. Pasang, ambil, pasang, taruh, pasang, ambil, terus taruh gitu-gitu aja lah. Tapi nggak seberapa, ibaratnya nggak seberapa capek lah ya, karena capeknya karena berdiri cuma seperti berdiri itu. aja. Kalau di pabrik CNC ini katakanlah, maaf nih Mas, Iya. untuk makannya berapa kali? Untuk makannya kalau paginya sih kita Masak beli sendiri. Ya beli sendiri, beli Siang? roti lah. Jarang kita makan, soalnya kan kita pakai beli roti sama kopi lah biasanya pagi itu kan. Nah jam 12 baru kita dikasih makan sama majikan, terus nanti jam 6 kita dikasih makan. Jam 6 baru dikasih makan lagi, berarti dapat 2 kali pentang lah ya. Dua kali Terus nanti pentang. sampai lembur jam setengah 9. Iya. Kalaupun pulang sampai jam 5, itu tetap dikasih makan jam 6. Oh, tetap dikasih pentang lagi sampai jam 6. Iya. Bisa dikatakan seperti ini maaf, kita tidak pernah memamerkan, Iya. kita tidak pernah menyombongkan apa yang kita dapat, betul enggak? Iya. Kalau di pabrik CNC Mas, kita bahas sekalian. Iya. Untuk 1 bulan berapa ribu yang sampean terima? Kalau di pabrik CNC ini kalau nggak ada lemburnya sampai jam 5 aja, itu waktu normalnya sampai waktu jam 5 normalnya aja. kita ketemu gaji pokoknya sih Mas, soalnya kan kalau nggak ada Tanpa lembur sih ya soalnya ya nggak ada lembur sama sekali. Ketemunya Kalau berarti itu yang nggak ada lemburnya loh, itu yang nggak ada lemburnya. Gajinya sekarang ini kan gajinya berapa sih? 25.250. Itu yang kita terima. Terus Belum kita potong agensi. Kalau yang sudah seperti saya udah 4 tahun, berarti 1.500 bayar agensinya. 1.500 per agensi. Untuk tabungannya Mas? Untuk tabungannya 3.000. Jadi udah potongan 4.500. 4.500. Ada namanya pemotongan akses sama Aztec itu kurang lebih dalam 900-an. Ya itu aja lah. Itu aja. Berarti udah dipotong, sisanya katakanlah masih ada sisa berapa Mas? Kurang lebih 20-21 lah. Kurang 21. Ya. Yang nggak ada lemburnya loh. Iya, tanpa lembur lah ya. Ya, tanpa lembur. Dipotong lagi buat kehidupan sampean berapa Mas? Kalau kehidupan di sini sih, karena kita sih masak Masak kalau sendiri, iya, masak sendiri, rokok, ya. mungkin pulsa, katakanlah ya. 1 bulan habis berapa Mas? Pokoknya tidak 5.000 lah. 5.000. Berarti masih ada sisa 16.000 sampai 15.000. Iya, katakanlah. Kalau 15.000 dikirim ke Indonesia, katakanlah berarti 7,5 juta atau 8 juta. Bagikan sedikit sharingnya, mungkin motivasi dari sampean, sahabat kita, saudara kita yang dapat nanti di job CNC, coba waktu dan tempatnya buat sampean Mas ya. Kalau buat teman-teman yang masih ingin pergi ke Taiwan, yang masih nunggu job di Taiwan, akan berangkat ke Taiwan. Kalau sampean ketemu pabrik CNC, pokoknya sampean santai aja dulu. Yang penting yang pertama-tama, kalau biasanya kan bahasa dulu. Masih tetap bahasa ini ya. Yang penting apa namanya itu? Kalau masalah bahasa nanti ada penerjemahnya. Ada penerjemahnya. Kalau ada yang sudah ada temannya yang sudah ada satu pabrik itu tadi lah, ibaratnya bisa membantu menerjemahkan. Yang sudah ada teman kita dari Indo yang duluan, ya kan sudah mengerti sedikit-sedikit kan, bisa membantu lah ibaratnya. Terus kalau untuk pekerjaannya bagaimana Mas? Kalau untuk pekerjaannya sih, soalnya gini, tak potong dulu. Banyak yang ngomong, ataupun mungkin ya saya sendiri juga pernah ditanya, Mas, untuk pabrik CNC itu sebetulnya berat atau tidak? Monggo waktu dan tempatnya untuk kalau ya itu yang seperti yang saya bicarakan tadi itu, kalau pabrik CNC itu ya cuma berdiri aja. Kalau masalah capeknya ya capek berdiri itu aja, karena cuma tangan aja yang bekerja. Kita tetap berdiri tegak gitu sambil ngukur barang gitu. Kecuali udah banyak baru kita jalan, taruh dulu, ambil lagi gitu. Oh gitu. Jadi kalau bisa dikatakan nggak seberapa, nggak seberapa, kalau dibilang pusingnya juga nggak seberapa lah Kang. Cuma memang lah kalau CNC ini memang lah kalau baru pemula memang pusing sedikit, soalnya karena ukurannya harus perlu sijil anunya, soalnya keterampilannya terlalu banyak jenis ya. Soalnya salah sedikit saja, kalau dia besar itu kan masih bisa kita garap lagi. Nah tapi kalau kecil langsung dibuang gitu. Jadinya memang benar-benar kalau dibilang sedikit pusing lah ya kan, kalau yang bagi pemula ya. Tapi kalau masih baru selama
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu ya nggak apa-apa, wajar lah masih. Karena masih baru lah ya, masih jadi baru. belum Jadi belum bisa. buat teman-teman yang masih baru, yang sampai sini itu, yang kerjanya di CNC masih belum bisa mengerti. Lopannya juga memahami, mandornya juga memahami karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Ya, ya. Enggak sekaligus langsung bisa lah Kang ya. Iya, iya. Lagi saya omongin masalah gajinya itu, kalau yang gaji pokoknya saja lah yang tanpa lembur gitu. Kita bisa kulas di video berikutnya. Iya. Betul enggak? Kita bisa lihat video berikutnya. Saya terima kasih banyak informasi yang tak dapat. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi buat teman-teman kita, saudara kita yang berangkat ke Taiwan. Saya mohon maaf Lur kalau mungkin ada salah tutur bicara. Kita bisa naik video berikutnya. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.